Ya, baik, masih bersama saya di channel Matematika. Oke, ini adalah salah satu contoh soal lain tentang program linier pada kehidupan sehari-hari. Oke, di sini soalnya menjelang Hari Raya Idul Adha, Pak Mahmud hendak menjual sapi dan kerbau. Harga seekor sapi dan kerbau di Medan berturut-turut adalah 9 juta dan 8 juta. Dan modal yang dimiliki Pak Mahmud adalah 124 juta. Pak Mahmud hendak menjual sapi dan kerbau di Aceh dengan harga berturut-turut 10.300.000 dan 9.200.000. Kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih dari 15 ekor. Agar mencapai keuntungan maksimum, tentukan banyak sapi dan kerbau yang harus dibeli Pak Mahmud. Oke, di sini kita bisa lihat Pak Mahmud intinya itu hendak berdagang ya. Dia ingin membeli sapi di Medan, sapi dan kerbau di Medan, sementara nanti dia akan menjualnya di Aceh dengan harga yang cukup tinggi. Nah, dari sini kita cari dulu nih, untung per item itu berapa sih, gitu kan? Nah, kita lihat di sini ada variabelnya sapi dan kerbau. Oke, kita cari dulu dari sapi. Kita lihat dulu di sapinya. Sapi itu dia hendak membeli dengan harga 9 juta dan akan dijual kembali 10.300.000. Berarti kalau kita lihat untuk sapi ini dia ingin memperoleh untung 1.300.000. Diperoleh dari harga jual dikurang harga beli ya. Pastinya. Nah, sama begitu juga dengan kerbau. Kerbau dia membeli di Medan itu 8 juta, sementara ingin dijual di Aceh seharga 9.200.000. Maka keuntungan untuk satu ekor kerbau adalah 1.200.000. Nah, di sini ada kita misalkan banyak sapi itu dengan variabel X dan banyak kerbau itu variabel Y, maka tujuan akhir kita adalah mencari nilai maksimum, Maka untuk mencari keuntungan maksimum dari Pak Mahmud itu kita peroleh dengan cara 1.300.000 dikalikan X ditambah 1.200.000 kita kalikan dengan Y. Nah, di sini kita lihat modal-modal apa saja sih yang ada di soal cerita. Sudah jelas kalau dia Pak Mahmud itu hendak membeli sapi dan menjual kembali, bukan? Nah, berarti kita cari dulu nih, kita susun dulu dia berdasarkan modalnya. Maka tadi kan sudah saya bilang sapi itu variabelnya X dan kerbau itu variabelnya Y. Maka untuk dia buat modal, maka bisa kita tulis 9 juta X, oke, ada di sini, ditambah 8 juta Y, sama dengan modal yang dimiliki Pak Mahmud itu 124 juta. Oke, nah dari model pertama ini bisa kita sederhanakan, kita coret saja nolnya 6 ya, atau kita bagi semuanya dengan 1 juta, maka diperolehlah model persamaan pertama itu 9X ditambah 8Y sama dengan 124. Nah, berikutnya model yang kedua yang mana sih? Nah, sekarang kita lihat. Kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih dari 15 ekor. Apakah disebutkan berapa sapi berapa kerbaunya? Di sini tidak dijelaskan. Intinya, kandang yang dibuat oleh Pak Mahmud itu hanya bisa menampung 15 ekor. Karena tidak ada keterangan, maka bisa kita tulis X ditambah Y sama dengan 15. Oke. Nah, kalau sudah, baru kita cari titik koordinatnya. Kita mulai dari yang termudah terlebih dahulu pastinya. Oke. Persamaan yang kedua, kita ambil dulu persamaan yang kedua karena ini dasar. Jika X sama dengan 0, maka kita tutup ya, anggap ini kita tutup. Berarti sudah jelas Y adalah 15. Maka HP-nya adalah 0,15. Begitu juga sebaliknya, ketika Y-nya di sini 0, oke, maka kita tutup Y-nya seolah-olah nggak ada, maka sudah jelas X-nya adalah 15. Maka untuk persamaan X ditambah Y sama dengan 15, kita memiliki dua titik himpunan penyelesaian, yaitu 0,15 dan 15,0. Next, berikutnya
Nah, untuk persamaan yang kedua, tadi setelah kita perkecil yang dari modal itu 9x ditambah 8y sama dengan 124. Oke, nah berarti di sini pertama adalah kita misalkan x sama dengan 0. Maka kita tutup ya x-nya. Nah, di sini diperolehlah 8y sama dengan 124. Maka y adalah 124 dibagi 8. Maka diperolehlah hasilnya 15,5. Oke, kita genapkan ke atas karena jumlah sapi tidak mungkin ada yang setengah ya. Gimana cara jualnya? Oke, berarti kita anggaplah itu kita bulatkan ke atas menjadi 16. Nah, berikutnya kita taruh lagi di sini adalah kita asumsikan y sama dengan 0. Maka kita tutup y-nya. Maka diperolehlah 9x sama dengan 124. X sama dengan 124 kita bagi 8. Ketemulah hasil 13,7. Nah, kita genapkan 13,0. Mungkin ada yang bertanya, lah tadi kenapa 15,5 dibulatkan ke atas, sementara 13,7 dibulatkan menjadi ke bawah? Oke, nah di sini ada keterangannya. Digenapkan menjadi 13 karena melihat kondisi grafik. Titik ini akan menjadi titik pojok, jadi 13,7 tidak digenapkan ke 14 karena jika digenapkan ke 14 nanti nilainya akan lebih dari 124 juta. Berarti kita dengan artian kata kita ambil angka yang mendekati modal tadi, yaitu 124 juta. Soal seperti ini jarang terjadi koma-komaan, biasanya angkanya bagus-bagus. Tapi jikalau emang ada soal seperti ini, nanti kita bisa tahu ya bagaimana cara mencari solusinya. Nah, kalau sudah, kita kan tadi dapat titik koordinat yang pertama 0,15 dan 15,0 ini ya. Oke, nah yang ini tinggal kita hubungkan 15 sama 15, kita tarik garis lurus, ya kan? Yang kedua tadi kita bulatkan 0,16 dan 13,0, kita tarik garis lurus. Karena ini soal cerita dan mencari keuntungan maksimum, sudah pasti HP adalah ruang yang mendekati titik 0,0, bukan di sini. Oke, atau apalagi bukan di yang kecil ini. Dia sudah pasti mendekati titik 0,0. Nah, dari sini kita dapat 3 titik nih. Titik A, titik B, titik C. Titik A itu 0,15. Titik B itu adalah titik potong dari dua persamaan yang tadi di atas ya. Nah, sementara titik C yaitu 0,13. Nah, sekarang kita cari dulu nih. Kita substitusikan dua persamaan tadi. Kan ada dua persamaan. Yang pertama X ditambah Y sama dengan 15. Persamaan yang kedua 9X ditambah 8Y sama dengan 124. Di sini saya lebih enak menggunakan metode substitusi karena lebih mudah ya. Kalau emang teman-teman cara eliminasi, ya kita gunakan cara eliminasi gitu loh. Nah, sekarang kita ambil persamaan yang ada variabel dasarnya, yang X atau Y. Boleh X, boleh Y. Nah, di sini kan X tambah Y sama dengan 15. Nah, sekarang saya pengennya X aja deh. Maka X sama dengan 15 dikurang Y. Mungkin untuk tanda kurang Y, teman-teman sudah tahu ya, dapat dari mana. Karena plus Y, kita pindah ruas kanan kan menjadi min Y ya. Itu cara simpelnya. Nah, nanti baru kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Maka jadinya 9X ini kita ganti dengan 15 dikurang Y ditambah 8Y sama dengan 124. 9 dikali 15 kita dapatnya 135. 9 kali min Y min 9 ditambah 8Y sama dengan 124. Maka min 9Y ditambah 8Y itu adalah min 1.
dan 124 ini kita kurangkan, kita pindah ruaskan angka 135 yang semula positif maka berubah menjadi negatif. Nah, di sini kita pindahkan nih. Nah, berarti ketemulah 124 dikurang 135. Maka hasilnya adalah min 11. Berarti min Y sama dengan min 11. Sehingga ketemulah di sini Y sama dengan 11. Kalau sudah, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Yang tadi X ditambah Y sama dengan 15. Y-nya kita sudah dapat 11, tinggal dimasukkan, terus tinggal dikurangi, maka muncullah X-nya itu 4. Maka titik potongnya X, Y berubah menjadi 4,11. Berarti tadi kita lihat HP-nya itu ada titik 0,15, ada titik 4,11 yang merupakan titik B, dan titik C-nya itu adalah tadi di sini 13,0. Nah, ini kita masukkan ke fungsi tujuan. Nah, tujuannya tadi yang Pak Ahmad ingin mengambil untung tadi kan, yang 1.300.000 untuk X dan 1.200.000 untuk Y. Sehingga kalau kita lihat dari tiga fungsi tujuan ini, setelah kita substitusikan angkanya, ternyata untuk memperoleh keuntungan yang maksimum dengan harga 18.400.000, Pak Ahmad harus membeli 4 ekor sapi dan 11 ekor kerbau. Sekian untuk penjelasan program linear kali ini. Nanti akan ada saya jelaskan untuk soal